Sahabat jiwa berkah rezeki, bayangkan di tengah kesempitan hidup, saat dompet mulai menipis, dan kebutuhan terasa datang silih berganti tanpa jeda. Saat pikiran dipenuhi tanya, dari mana lagi jalan keluar akan datang? Ternyata ada satu amalan ringan yang jika Anda istiqomahkan, mampu mendatangkan rezeki dari arah yang tak pernah Anda duga. Amalan ini bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga menggugurkan dosa-dosa, menghapus kegelisahan, dan menjadi kunci untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia solatnya para nabi. Solat yang setiap pagi dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pernah terlewat. Solat yang ringan dilakukan, tapi berat dalam timbangan pahala. Solat yang menjadi pembuka jalan keluar dari segala kesulitan hidup Anda. Dan di video kali ini, Anda akan mengetahui bagaimana solat ini bisa menjadi pembuka langit rezeki Anda. Bukan sekedar cukup, sekadar bertahan, tetapi bertumbuh. Seakan Allah sendiri yang mengirim 100 miliar pertama dalam bentuk keberkahan, kecukupan, dan ketenangan jiwa. Namun lebih dari itu, Anda juga akan diajak menyelami makna terdalam dari amalan ini. Mengapa ia begitu istimewa? Mengapa ia begitu dicintai langit? Dan mengapa ia menjadi rahasia kehidupan penuh berkah yang tidak banyak disadari manusia? Bayangkan seorang hamba yang setiap pagi bangun dengan hati penuh harap. Bukan langsung mengejar dunia, tetapi lebih dulu mengetuk pintu langit. Ia berdiri dalam keheningan pagi, bersujud saat sebagian manusia masih terlelap, dan disitulah ia menitipkan seluruh beban hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Hatinya menjadi lapang, langkahnya menjadi ringan, dan perlahan-lahan, jalan yang sebelumnya buntu mulai terbuka. Inilah kekuatan solat duha. Solat yang sering dianggap sederhana, padahal di dalamnya tersimpan rahasia luar biasa. Setiap rakaatnya adalah bentuk syukur atas nikmat tubuh yang masih utuh. Setiap sujudnya adalah pengakuan bahwa kita lemah tanpa pertolongannya. Dan setiap doa setelahnya adalah bukti bahwa kita percaya rezeki bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Mungkin hari ini Anda sedang berjuang melunasi hutang. Mungkin Anda sedang menanti pekerjaan. Mungkin usaha terasa sepi pembeli. Atau mungkin Anda hanya ingin hidup lebih tenang dan berkah. Judul kita hari ini bukan sekedar kalimat motivasi. Allah kirim 100 miliar pertamamu. Amalkan surah ini saat duha. Rezeki mengalir tanpa putus. Maknanya bukan semata angka, tetapi simbol dari kelimpahan yang tak terduga. Ketika seorang hamba menjaga duha, membaca ayat-ayat pilihan dengan penuh keyakinan, memperbanyak istighfar, dan menyebut nama-nama indah Allah dengan hati yang yakin, maka rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Bisa jadi bukan langsung berupa uang, bisa jadi berupa kesehatan, bisa jadi berupa peluang emas, bisa jadi berupa ide besar yang mengubah hidup. Karena rezeki sejati adalah keberkahan. Sahabat jiwa rezeki, mari kita pahami lebih dalam keutamaan solat duha ini. Mari kita hayati manfaatnya, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai jalan pulang menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas bagaimana tata caranya, bacaan yang anjurkan, serta doa-doa yang bisa menjadi wasilah dibukanya pintu kecukupan dalam hidup Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam, jika Anda merasa tersentuh dengan pembahasan seperti ini, jika hati Anda ingin terus diingatkan dan dikuatkan, maka bantu channel Jiwa Berkah Rezeki ini, dan menekan tombol suka dan berlangganan. Karena setiap dukungan Anda, bukan hanya membantu channel ini berkembang, tetapi menjadi bagian dari amal jariah penyebaran kebaikan. Bayangkan jika satu video ini menginspirasi ribuan orang untuk kembali menjaga duha. Bukankah Anda juga mendapatkan bagian pahalanya? Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang bukan hanya berharap kaya dunia, tetapi kaya iman, kaya sabar, dan kaya keberkahan. Sahabat jiwa rezeki, siapkan hati Anda, lapangkan pikiran Anda, dan mari kita mulai perjalanan menuju rezeki yang mengalir tanpa putus, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1.
Mengapa sholat duha disebut rahasia rezeki para nabi? Sahabat jiwa berkah rezeki, ketika kita berbicara tentang rahasia rezeki para nabi, kita sedang berbicara tentang sesuatu yang bukan sekadar amalan tambahan, bukan sekadar ibadah pelengkap, tetapi kebiasaan ruhani yang menjadi fondasi kekuatan hidup mereka. Para nabi adalah manusia pilihan yang diuji dengan beban yang jauh lebih berat daripada kita. Mereka menghadapi penolakan, cemoohan, ancaman, bahkan tekanan yang sangat dalam. Namun di balik semua itu, mereka memiliki satu kebiasaan yang menjaga hati mereka tetap teguh dan hidup mereka tetap bercahaya. Sholat duha adalah salah satu kebiasaan itu. Mengapa ia disebut rahasia? Karena ia dilakukan ketika dunia mulai sibuk, ketika manusia bergegas mengejar pekerjaan, ketika pasar mulai ramai, ketika pikiran mulai dipenuhi target dan tuntutan. Di saat itulah seorang hamba memilih berhenti sejenak, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerahkan urusan rezekinya kepada Sang Pemilik rezeki. Inilah letak rahasianya. Sholat duha bukan sekedar gerakan berdiri, rukuk dan sujud. Ia adalah deklarasi iman di tengah kesibukan. Ia adalah pernyataan bahwa rezeki tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, tetapi oleh izin Allah. Ia adalah bentuk keyakinan bahwa langit memiliki peran lebih besar daripada perhitungan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga sholat ini dengan penuh kesungguhan, bukan karena beliau membutuhkan dunia, tetapi karena beliau ingin memberi teladan bahwa kedekatan dengan Allah adalah kunci utama kelapangan hidup. Jika manusia paling mulia saja menjaga duha, bagaimana mungkin kita yang penuh kekurangan ini merasa tidak membutuhkannya? Sahabat jiwa rezeki, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa cemas. Takut penghasilan kurang, takut usaha sepi, takut masa depan tidak jelas. Padahal kecemasan itu muncul karena hati terlalu bergantung pada sebab, bukan pada Sang Pencipta sebab. Sholat duha mengembalikan keseimbangan itu. Ketika Anda berdiri di pagi hari, Anda sedang berkata dalam diam, "Wahai Allah, Engkau yang maha mengatur hidupku. Aku bekerja, tetapi Engkau yang menentukan hasilnya. Aku berusaha, tetapi Engkau yang membuka jalannya." Disitulah rezeki mulai mengalir, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk ketenangan, keberanian, dan keyakinan. Orang yang dekat dengan Allah tidak selalu memiliki harta berlimpah, tetapi mereka selalu memiliki rasa cukup. Dan rasa cukup itulah yang menjadi kunci kebahagiaan sejati. Sholat duha melatih hati untuk tidak panik menghadapi dunia. Ia mengajarkan bahwa pagi hari adalah waktu membangun hubungan dengan langit sebelum menaklukkan bumi. Ia menjadikan seseorang lebih kuat secara batin, lebih sabar, lebih optimis, dan lebih lapang dalam menghadapi ujian. Karena itu ia disebut rahasia rezeki para nabi. Bukan sekedar membuka pintu dunia, tetapi membuka pintu keberkahan. Duha sebagai pengganti sedekah seluruh persediaan tubuh. Sahabat jiwa berkah rezeki, setiap hari kita bangun dengan tubuh yang utuh. Kita bisa berjalan, menggerakkan tangan, menoleh, berbicara, bernapas dengan mudah. Namun jarang sekali kita menyadari bahwa setiap gerakan itu adalah nikmat yang luar biasa. Tubuh manusia memiliki ratusan persendian yang memungkinkan kita bergerak dengan leluasa. Dan setiap karunia menuntut rasa syukur. Disinilah keindahan sholat duha terlihat. Ia menjadi bentuk syukur yang luar biasa sederhana, namun sangat agung nilainya. Dengan melaksanakan duha, seorang hamba seakan sedang membayar hutang syukur atas seluruh anggota tubuhnya. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengeluh ketika badan lelah. Kita kecewa ketika sakit. Kita panik ketika ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman. Namun selama tubuh masih bisa sujud, selama kaki masih bisa berdiri, selama tangan masih bisa diangkat untuk berdoa, itu artinya kita masih diberi kesempatan bersyukur. Sholat duha mengajarkan kita untuk tidak menunggu kaya dulu untuk bersedekah. Bahkan ketika kita belum punya uang, kita tetap bisa bersedekah melalui ibadah ini. Ini luar biasa.
karena banyak orang menunda kebaikan dengan alasan belum mampu secara materi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan agar siapapun bisa mendapatkan pahala sedekah melalui sholat duha. Dari sisi kehidupan sehari-hari, orang yang rutin menjaga duha akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih peka. Ia akan lebih mudah berterima kasih. Ia akan lebih ringan membantu orang lain, karena hatinya sudah dilatih untuk bersyukur setiap pagi. Dan syukur adalah magnet rezeki. Semakin seseorang menyadari nikmat, semakin Allah menambahkannya. Bukan hanya nikmat uang, tetapi nikmat keluarga yang harmonis, kesehatan yang terjaga, pikiran yang jernih, dan hati yang tentram. Sholat duha bukan hanya menggantikan sedekah fisik, tetapi juga mendidik jiwa agar tidak kikir, tidak keras, dan tidak lalai. Ia membentuk karakter hamba yang rendah hati, dan penuh kesadaran bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. 3. Janji kecukupan dari pagi hingga petang. Sahabat jiwa rezeki, salah satu ketakutan terbesar manusia adalah rasa tidak cukup. Tidak cukup uang, tidak cukup waktu, tidak cukup peluang. Rasa kurang itu membuat banyak orang bekerja tanpa henti, tetapi tetap gelisah. Sholat duha membawa pesan yang menenangkan hati. Ada janji kecukupan bagi mereka yang menjaganya. Kecukupan bukan berarti selalu berlimpah, tetapi cukup untuk kebutuhan hari itu. Cukup untuk makan, cukup untuk membayar kewajiban, cukup untuk tersenyum, cukup untuk tidur tanpa kecemasan berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali masalah bukan pada kurangnya rezeki, tetapi pada kurangnya rasa cukup. Ada orang berpenghasilan besar, tetapi hidupnya penuh tekanan. Ada pula yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya damai. Apa yang membedakan? Kedekatan dengan Allah. Sholat duha melatih hati untuk menggantungkan harapan pada Yang Maha Kaya. Ketika seseorang selesai duha dengan keyakinan penuh, ia menjalani hari dengan lebih ringan. Ia tidak mudah panik ketika ada tantangan. Ia percaya bahwa apapun yang terjadi hari itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini menghadirkan kekuatan luar biasa. Dalam dunia usaha, orang yang tenang akan lebih bijak mengambil keputusan. Dalam keluarga, orang yang hatinya damai akan lebih sabar menghadapi pasangan dan anak. Dalam pekerjaan, orang yang yakin akan lebih fokus dan produktif. Artinya sholat duha tidak hanya mendatangkan pahala akhirat, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup dunia. Inilah makna rezeki mengalir tanpa putus, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kemudahan demi kemudahan. 4. Waktu terbaik dan cara mengamalkan duha dengan benar. Sahabat jiwa berkah rezeki, setiap ibadah memiliki waktunya, dan setiap waktu memiliki rahasianya. Sholat duha dilakukan ketika matahari sudah meninggi, dan pagi mulai terang sepenuhnya, sebelum masuk waktu zuhur. Mengapa waktu ini istimewa? Karena ini adalah masa transisi dari ketenangan pagi, menuju kesibukan penuh. Di saat orang lain tenggelam dalam aktivitas dunia, Anda memilih berhenti sejenak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaannya. Jumlah rakaatnya fleksibel sesuai kemampuan, minimal 2 rakaat, dan boleh ditambah selama sanggup. Namun yang terpenting bukan banyaknya, melainkan kualitasnya. Khusyuk, hadirkan hati, sadari bahwa setiap sujud adalah permohonan, setiap bacaan adalah pengakuan bahwa kita lemah dan membutuhkan pertolongan. Dalam praktik sehari-hari, jadikan duha sebagai janji pribadi dengan Allah. Seperti janji seorang anak kepada orang tuanya, ia tidak ingin mengecewakan. Bangun kebiasaan perlahan, mulai dari yang ringan, jangan menunggu sempurna baru memulai. Karena istiqomah lebih dicintai daripada semangat yang meledak lalu padam. Sebelum memulai aktivitas besar, duduklah sejenak setelah duha. Panjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Mintalah kelapangan rezeki, keberkahan usaha, ketenangan keluarga, dan ampunan dosa. Jadikan duha sebagai fondasi hari Anda. Karena ketika pagi dibuka dengan sujud, siang akan terasa lebih kuat, dan petang akan terasa lebih lapang. Sahabat jiwa rezeki, 4 pembahasan ini bukan sekadar teori,
tetapi undangan untuk merasakan sendiri keajaiban kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dijaga dengan konsisten, Anda akan melihat perubahan yang halus, namun nyata dalam hidup Anda. Dan disitulah makna sesungguhnya dari rezeki yang mengalir tanpa putus. 5. Bacaan surah istimewa saat duha yang mengundang kelimpahan. Sahabat jiwa berkah rezeki, setelah kita memahami keutamaan dan kedudukan salat duha, kini kita masuk pada bagian yang sangat selaras dengan judul kita hari ini, yaitu amalan surah istimewa yang dibaca saat duha sebagai wasilah turunnya ke lapangan rezeki. Banyak orang melaksanakan duha, tetapi belum semua memahami bagaimana menghidupkannya dengan bacaan yang penuh makna dan keyakinan. Padahal dalam ibadah, kualitas hati dan kekuatan keyakinan sangat menentukan dampaknya dalam kehidupan. Ketika seseorang berdiri dalam salat duha, ia tidak hanya menggerakkan tubuhnya, tetapi juga sedang menyusun ulang orientasi hidupnya. Di rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca ayat kursi dengan penuh penghayatan. Ayat yang berbicara tentang kebesaran, kekuasaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika Anda mengulang ayat itu berkali-kali dalam satu rakaat, hati Anda sedang diingatkan bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah, tidak ada yang mampu menahan rezeki jika Allah sudah berkehendak memberinya. Inilah fondasi keyakinan. Seringkali manusia cemas karena ia membesarkan masalah dan mengecilkan Tuhannya. Dengan membaca ayat kursi berulang kali dalam duha, Anda sedang membesarkan nama Allah dalam hati Anda. Ketika nama Allah membesar, masalah mengecil. Ketika kebesaran Allah memenuhi dada, ketakutan perlahan hilang. Lalu di rakaat berikutnya, setelah Al-Fatihah, dibaca surah Al-Ikhlas berulang kali. Surah yang menegaskan keesaan Allah, kemurnian tauhid, dan kesempurnaan sifatnya. Mengapa tauhid sangat berkaitan dengan rezeki? Karena ketika hati benar-benar mentauhidkan Allah, ia tidak lagi menggantungkan nasibnya pada manusia. Ia tidak menjadikan jabatan sebagai penentu hidupnya. Ia tidak menjadikan pelanggan sebagai sumber utamanya. Ia tahu bahwa semua itu hanyalah perantara. Surah Al-Ikhlas menanamkan keikhlasan, dan keikhlasan adalah magnet keberkahan. Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan ketenangan, karena hatinya dipenuhi ria dan ambisi yang tidak sehat. Namun orang yang menguatkan tauhidnya dalam duha, akan lebih tenang dalam bekerja. Ia tidak mudah iri. Ia tidak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika ayat kursi dan Al-Ikhlas dibaca dengan penuh kesadaran, ia bukan sekadar bacaan, tetapi menjadi deklarasi iman. Anda sedang berkata dalam diam, "Wahai Allah, Engkau Maha Kuasa atas hidupku. Engkau satu-satunya tempat aku bergantung. Jika Engkau berkehendak, Engkau mampu mengirimkan kelimpahan dari arah yang tidak pernah aku bayangkan." Dan disinilah makna judul kita menjadi hidup. 100 miliar pertama bukan sekadar angka materi, tetapi simbol dari kelapangan besar yang dikirim Allah kepada hamba yang mendekat dengan tulus. 6. Kekuatan istighfar dan Asmaul Husna setelah duha. Sahabat jiwa rezeki, setelah sholat selesai, perjalanan ruhani belum berhenti. Justru disitulah pintu permohonan benar-benar dibuka. Istighfar adalah pengakuan bahwa kita memiliki dosa. Ia adalah kerendahan hati seorang hamba yang sadar bahwa mungkin selama ini pintu rezekinya terhalang oleh kesalahan yang tidak ia sadari. Ketika seseorang memperbanyak istighfar setelah duha, ia sedang membersihkan penghalang antara dirinya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita fokus mencari tambahan penghasilan, tetapi lupa membersihkan diri dari kesalahan. Padahal bisa jadi bukan kurangnya peluang yang menjadi masalah, tetapi adanya penghalang yang menutup pintu keberkahan. Istighfar melunakkan hati. Ia membuat seseorang lebih sabar. Ia membuat seseorang lebih rendah hati. Dan hati yang lembut lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Setelah istighfar, dianjurkan menyebut nama-nama indah Allah, seperti Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, dan Ya Mughni. Setiap nama memiliki makna mendalam.
Ketika menyebut ya Fattah, Anda sedang memohon dibukakan pintu yang tertutup, pintu usaha, pintu solusi. Ketika menyebut ya Razzaq, Anda sedang mengakui bahwa Allah adalah sumber rezeki sejati. Bukan manusia, bukan sistem, bukan keadaan. Ketika menyebut ya Kafi, Anda sedang meminta kecukupan. Bukan sekedar banyak, tetapi cukup dan menenangkan. Dan ketika menyebut ya Mugni, Anda sedang memohon dijauhkan dari rasa kekurangan yang menyiksa jiwa. Bayangkan jika setiap pagi setelah duha, Anda melafalkan nama-nama itu dengan keyakinan penuh. Hati Anda akan dipenuhi harapan. Pikiran Anda akan lebih optimis. Nama-nama itu bukan mantra, tetapi doa yang lahir dari keyakinan tauhid. Dalam kehidupan nyata, orang yang terbiasa berzikir dengan kesadaran akan lebih tenang menghadapi tekanan. Ia tidak mudah panik ketika omzet turun. Ia tidak langsung putus asa ketika gagal. Karena ia percaya Allah sedang mengatur yang terbaik. Dan seringkali kelimpahan datang bukan karena kita memaksa, tetapi karena kita berserah dengan yakin. 7. Duha sebagai penghapus dosa dan penarik cinta langit. Sahabat jiwa berkah rezeki, jika pembahasan sebelumnya menyentuh sisi rezeki lahiriah, kini kita masuk pada dimensi yang lebih dalam. Salat duha bukan hanya tentang materi. Ia adalah jalan pengampunan dan sarana mendekatkan diri pada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia memiliki dosa, disadari atau tidak, kecil maupun besar. Dan dosa itu kadang menjadi sebab hati terasa berat, doa terasa lambat terkabul, dan hidup terasa sempit. Ketika seseorang menjaga duha dengan tulus, ia sedang menutup pintu ampunan setiap pagi. Ia tidak membiarkan dosanya menumpuk. Ia tidak membiarkan hatinya mengeras. Hamba yang rutin mendekat di pagi hari akan merasakan perubahan batin. Ia lebih mudah menangis dalam doa. Ia lebih cepat tersentuh ketika mendengar nasihat. Ia lebih peka terhadap kesalahan dirinya sendiri. Dan ketika dosa diampuni, langit menjadi lebih dekat. Cinta Allah bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Ia diraih melalui kedekatan dan ketaatan. Salat duha adalah bukti cinta seorang hamba. Karena ia dilakukan bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang dicintai Allah akan dijaga dalam banyak hal, dihindarkan dari keputusan buruk, diberi ilham untuk memilih yang benar, dipertemukan dengan orang-orang baik. Inilah rezeki yang lebih mahal dari sekadar uang. Ketika langit mencintai seorang hamba, hidupnya akan terasa lebih terarah. Meski diuji, ia tidak merasa sendirian. Meski kehilangan, ia tidak merasa hancur. Karena ia tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamanya. 8. Mengubah nasib dengan konsistensi 2 rakaat di pagi hari. Sahabat jiwa rezeki, semua pembahasan ini akan sia-sia jika tidak diwujudkan dalam tindakan. Banyak orang terinspirasi sesaat tetapi tidak konsisten. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dijaga terus-menerus. Salat duha tidak harus langsung banyak. Mulailah dari 2 rakaat, tetapi jagalah ia setiap hari. Konsistensi inilah yang mengubah nasib. Bayangkan seorang hamba yang selama setahun penuh tidak pernah meninggalkan duha. Setiap pagi ia berdiri, membaca ayat kursi dengan khusyuk, melafalkan Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, memperbanyak istighfar, dan menyebut nama-nama indah Allah dengan hati yang tunduk. Apakah mungkin hidupnya tetap sama? Perubahan mungkin tidak langsung terlihat dalam hitungan hari, tetapi perlahan ia akan merasakan perbedaan. Pikirannya lebih jernih, jalannya lebih terarah. 100 miliar pertama yang disebut dalam judul bukan hanya simbol harta, tetapi simbol lonjakan besar dalam keberkahan hidup. Ia bisa berupa peluang usaha yang tiba-tiba datang, bisa berupa hutang yang perlahan lunas, bisa berupa keluarga yang kembali harmonis, bisa berupa kesehatan yang membaik. Karena ketika seorang hamba konsisten mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mendekatkannya pada kebaikan. Sahabat jiwa berkah rezeki, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Jangan menunggu kaya untuk bersyukur. Jangan menunggu lapang untuk sujud. Mulailah esok pagi dengan 2 rakaat.
dengan hati yang tulus, dengan keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepadanya. Sahabat jiwa berkah rezeki, jika kita renungkan seluruh pembahasan ini dengan hati yang tenang, sebenarnya pesan besarnya sangat jelas. Rezeki bukan semata soal kerja keras. Rezeki bukan hanya tentang angka di rekening. Rezeki bukan sekedar tentang banyak atau sedikit. Rezeki adalah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat duha adalah kunci yang sering diremehkan, padahal di dalamnya tersimpan rahasia besar. Ia adalah kebiasaan para kekasih Allah. Ia adalah wujud syukur atas tubuh yang masih bergerak. Ia adalah jalan menuju kecukupan dari pagi hingga petang. Ia adalah wasilah membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, memperbanyak istighfar, menyebut nama-nama indah Allah, lalu menyerahkan seluruh beban hidup kepada Sang Maha Mengatur. Inilah inti dari judul kita. Allah kirim 100 miliar pertamamu. Amalkan surah ini saat duha, rezeki mengalir tanpa putus. 100 miliar pertama bukan sekedar simbol harta berlimpah. Ia adalah lambang lompatan besar dalam hidup. Lompatan dari gelisah menjadi tenang, dari merasa kurang menjadi merasa cukup, dari hidup tanpa arah menjadi hidup penuh tujuan. Ketika seseorang menjaga duha, membaca ayat kursi dengan kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya, membaca Al-Ikhlas dengan tauhid yang murni, memperbanyak istighfar dengan hati yang menyesal, dan menyebut Asmaul Husna dengan harapan besar, maka yang berubah bukan hanya kondisi luar. Yang berubah adalah batinnya. Dan ketika batin berubah, hidup ikut berubah. Salat duha membentuk karakter. Ia melatih disiplin. Ia menanamkan keyakinan. Ia menguatkan mental. Ia menjadikan seseorang tidak mudah putus asa. Ia menjadikan seseorang percaya bahwa pintu yang tertutup hari ini bisa saja terbuka esok pagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mengejar dunia sampai lupa mengetuk langit, padahal langitlah yang mengatur dunia. Inilah rahasianya. Jika Anda ingin rezeki mengalir tanpa putus, maka jangan hanya memperbaiki strategi usaha, tetapi perbaiki juga hubungan dengan Allah. Jika Anda ingin hidup lebih lapang, jangan hanya menambah kerja, tetapi tambahkan juga sujud. Jika Anda ingin keberkahan, jangan hanya mencari peluang, tetapi bersihkan juga hati dengan istighfar. Semua yang telah dibahas bukan teori kosong. Ia adalah jalan yang telah dilalui para hamba yang dekat dengan Allah. Jalan yang sederhana, tetapi berdampak luar biasa. Maka pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah sholat duha penting atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menjadikannya kebiasaan? Karena bisa jadi, perubahan terbesar dalam hidup Anda tidak dimulai dari kesempatan besar, tetapi dari 2 rakaat yang Anda jaga setiap pagi. Dan siapa tahu, dari situlah Allah benar-benar mengirim 100 miliar pertama Anda dalam bentuk keberkahan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita tutup dengan doa yang menenangkan hati. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang maha membuka pintu rezeki, bukakanlah bagi kami pintu kecukupan yang Engkau ridai. Ampuni dosa-dosa kami yang menjadi penghalang keberkahan. Lembutkan hati kami agar selalu rindu kepadamu. Jadikan sholat duha kami sebagai cahaya dalam hidup kami, sebagai sebab datangnya kelapangan, dan sebagai jalan menuju cintamu. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal, berkah, dan menenangkan. Jauhkan kami dari kefakiran hati dan kegelisahan jiwa. Terimalah setiap sujud kami, setiap istighfar kami, dan setiap harapan yang kami panjatkan.